Komik Alkitab Anak. Daniel, Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal 6 ayat 1-29. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Tetapi para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel sedang berdoa kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Daniel akan dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu raja menutup pintu gua singa itu sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Tiba-tiba, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Besok paginya, Raja Darius memanggil Daniel dan Daniel berkata dia baik-baik saja. Raja Darius sangat bersukacita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Akhirnya, Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pemimpin pejabat paling tinggi di kerajaan Persia. Firman Tuhan, pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal 121 ayat 2. Komik Alkitab Anak. Ular Tembaga, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Bilangan pasal 21 ayat 4-9. Musa dan bangsa Israel berjalan di padang gurun ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu Kanaan. Pada waktu siang hari, ada tiang awan yang menaungi bangsa Israel agar tidak kepanasan. Pada waktu malam hari, ada tiang api yang menerangi dan menghangatkan bangsa Israel. Karena perjalanan sangat jauh, bangsa Israel menjadi capek dan bosan. Dan bangsa Israel tidak mau taat lagi kepada Musa dan Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung menggigit mereka sampai mati. Ular-ular tedung itu sangat banyak sekali. Hampir semua orang Israel mati.
Kemudian bangsa Israel itu mencari Musa dan meminta ampun kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan agar menjauhkan ular tedung dari bangsa Israel. Tuhan memerintahkan Musa membuat ular tedung agar setiap orang melihatnya tetap hidup. Lalu Musa pun membuat ular tedung dari tembaga dan menaruhnya di sebuah tiang. Jika bangsa Israel ingin tetap hidup, maka setiap orang yang digigit ular harus melihat ular tembaga. Ketika bangsa Israel melihat ular tembaga itu, mereka tidak mati tetapi tetap hidup. Akhirnya bangsa Israel selamat dan mau taat lagi kepada Tuhan. Mereka pun berjalan lagi. Ayat hafalan. Kepada Tuhan, Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Kitab Yosua pasal 24 ayat 24. Komik Alkitab Anak. Tuhan memanggil Gideon. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1-40. Bangsa Israel melakukan kejahatan, yaitu mereka menyembah patung. Karena itu, Tuhan tidak menolong bangsa Israel, mereka dikalahkan oleh bangsa Midian. Bangsa Israel ketakutan dan mereka bersembunyi di gua-gua selama 7 tahun. Orang Israel menjadi sangat miskin, akhirnya mereka berdoa minta tolong kepada Tuhan. Suatu hari, ada seorang Israel yang sedang mengambil gandum, namanya Gideon. Datanglah malaikat Tuhan berkata, "Hai, Gideon, pahlawan berani, selamatkanlah bangsamu." Gideon berkata bahwa dia masih muda, bagaimana bisa menyelamatkan bangsanya. Malaikat itu berkata bahwa Tuhan akan menyertai Gideon. Tuhan memberikan tanda pertama kepada Gideon. Ketika Gideon membawa daging dan roti. Tiba-tiba daging dan roti itu terbakar, Tuhan menerima persembahan Gideon. Besoknya, Gideon meminta tanda, pagi hari hanya bulu domba yang terkena embun dan tanahnya tidak. Ternyata benar, Tuhan hanya memberi embun di bulu domba saja. Itu tanda kedua. Besoknya, hanya tanah saja yang terkena embun. Itulah tanda ketiga. Akhirnya, Gideon menjadi percaya bahwa Tuhan menyertainya menjadi pemimpin perang.
Ayat hafalan, Akulah yang menyertai engkau. Kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16. Komik Alkitab Anak. Rahasia Kekuatan Simson. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Hakim-Hakim pasal 13-16. Ibu Manoah tidak punya anak, tapi datanglah malaikat memberitahu bahwa dia akan mempunyai anak laki-laki. Malaikat itu berkata anak itu akan mempunyai kekuatan, tetapi rambut anak itu tidak boleh dicukur selamanya. Lalu ibu Manoah melahirkan dan memberi nama anak itu Simson, yang artinya matahari. Simson sangat kuat, bisa mengalahkan singa dan merobohkan pintu gerbang. Simson menjadi hakim Israel. Suatu hari, Simson menyukai Delila yang berasal dari bangsa Filistin. Lalu para raja orang Filistin itu menyuruh agar Delila membujuk Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Karena selalu dipaksa oleh Delila, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Ketika Simson tertidur, orang Filistin mencukur rambutnya. Kekuatan Simson sudah hilang. Orang Filistin menangkap Simson. Kemudian Simson dipenjara dan dipaksa untuk bekerja menggiling. Suatu hari, berkumpullah para raja dan semua orang di dalam gedung. Mereka menertawakan Simson. Simson berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan satu kali lagi. Lalu Simson memegang tiang rumah itu dan merobohkan rumah itu hingga hancur. Akhirnya, raja-raja dan 3.000 orang Filistin itu semuanya mati. Simson juga. Ayat hafalan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 10. Komik Alkitab Anak. Samuel mendengar suara Tuhan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 1-3. Ada seorang perempuan bernama Hana. Dia ingin sekali mempunyai anak, karena itu Hana meminta kepada Tuhan.
Ibu Hana berjanji jika nanti dia mempunyai anak, Ibu Hana akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Anak itu bernama Samuel. Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli di bait suci Tuhan. Samuel menjadi pelayan Tuhan. Samuel semakin disukai Tuhan dan manusia. Ketika Samuel tidur, Tuhan memanggilnya Samuel, Samuel. Samuel mengira itu adalah suara Imam Eli. Ternyata Imam Eli tidak memanggilnya. Ketika Samuel tidur lagi, Tuhan memanggilnya Samuel, Samuel. Imam Eli berkata bahwa dia tidak memanggil Samuel. Imam Eli menyuruh Samuel kembali tidur. Samuel pun tidur lagi dan Tuhan memanggil untuk yang ketiga kalinya Samuel, Samuel. Imam Eli menyuruh Samuel berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Samuel kembali ke tempat tidur dan Tuhan memanggil untuk yang keempat kalinya Samuel, Samuel. Samuel pun menjawab panggilan Tuhan. "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Besok paginya, Samuel memberitahu Imam Eli bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya. Akhirnya, Samuel tumbuh semakin besar dan Tuhan menyertai Samuel yang akan menjadi nabi Tuhan. Ayat hafalan: "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 9.